Oke, next. Jadi di sini ada anggota kelompok, di mana yang pertama itu ada Fatir, ada Korin, ada Rahmat Hidayat, saya Syakira Naila, dan ada Izzas Idrina. Next. Yang pertama ini ada pendahuluan. Jadi apa itu usability testing? Usability testing itu adalah proses untuk menguji seberapa mudah dan nyaman sebuah produk, seperti aplikasi Recording stopped. atau website digunakan oleh pengguna sebenarnya. Dalam pengujian ini, pengguna diminta melakukan tugas tertentu sambil diamati cara mereka berinteraksi dengan produk. Tujuannya adalah menemukan kesulitan, kebingungan, atau hambatan yang dialami pengguna agar desainer dapat memperbaiki dan meningkatkan pengalaman penggunaan produk tersebut menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Next. Oke, berikutnya akan dibacakan oleh Izzas. Yang kedua ada test plan. Test plan itu adalah dokumen atau rencana yang menjelaskan strategi, tujuan, cakupan, sumber daya, jadwal, dan metode yang akan digunakan untuk melakukan pengujian suatu sistem atau produk. Tujuannya agar proses pengujian berjalan terarah dan terukur, sehingga semua aspek penting dari produk dapat diuji dengan baik. Dalam test plan biasanya tercantum hal-hal seperti apa yang akan diuji, siapa yang melakukan pengujian, alat apa yang digunakan, serta kriteria keberhasilan pengujian tersebut. Next. Kemudian ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pelayanan publik, termasuk pada bidang administrasi kendaraan bermotor melalui hadirnya aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan, pengesahan STNK, dan pengelolaan data kendaraan secara daring tanpa harus datang ke kantor Samsat. Laporan ini berfokus pada analisis pengalaman pengguna terhadap aplikasi Signal dengan menggunakan metode usability testing. Melalui metode ini dilakukan pengujian terhadap kemudahan, efisiensi, dan kepuasan pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. Tujuannya dari analisis ini adalah untuk menilai sejauh mana aplikasi Signal mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, serta kenyamanan interaksi, sekaligus mengidentifikasi kendala yang mungkin dialami pengguna agar dapat menjadi dasar perbaikan desain antarmuka di masa mendatang. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Hidayat. Selanjutnya di bagian metodologi kami menjelaskan tahapan yang dilakukan dalam proses usability testing. Yang pertama itu kami menentukan aplikasi yang akan diuji, yaitu Samsat. Pemilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian kami untuk mengetahui tingkat kemudahan pengguna dalam memakai aplikasi tersebut. Kedua, kami membuat skenario pengujian, yaitu serangkaian tugas atau aktivitas yang akan dilakukan oleh pengguna saat mencoba aplikasi. Misalnya seperti login, mencari fitur tertentu, atau melakukan pembayaran. Nah, ketiga, kami menentukan user atau peserta uji coba. Kami memilih beberapa responder yang sesuai dengan target pengguna aplikasi ini, agar hasilnya bisa lebih representatif. Keempat, kami melakukan wawancara kepada user setelah mereka mencoba aplikasi untuk menggali pengalaman mereka selama menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang kelima, kami mencatat semua jawaban, saran, dan masukan dari pengguna yang telah menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, tujuan pengujian usability testing terhadap aplikasi Signal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana redesign antarmuka dapat pengguna dalam hal kemudahan, kenyamanan, dan efektivitas pengguna. Pengujian ini diharapkan mampu mengungkapkan temuan positif maupun negatif selama interaksi pengguna agar menjadi dasar perbaikan sistem. Secara khusus, pengujian ini
mencakup 3 tujuan utama, yaitu menilai kemudahan pengguna antarmuka dan sejauh mana pengguna dapat memahami navigasi tanpa kebingungan, mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi interaksi pengguna dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat, serta mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap tampilan dan kenyamanan desain baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatir. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini ada beberapa pengguna yang menggunakan aplikasi user. Yang pertama itu Atan yang berumur 21 tahun yang merupakan mahasiswa dari Universitas Syahkola. Next. Kemudian yang kedua ada Fatan yang juga merupakan pengguna dari aplikasi Signal ini yang berumur 22 tahun dan merupakan mahasiswa di Universitas Syahkola juga. Next. Kemudian user yang ketiga yaitu Agam yang merupakan mahasiswa juga yang dari Universitas Syahkola juga. Terus yang keempat nih ada Satpam pengguna aplikasi Signal yang merupakan Satpam Klinik Prodia. Kemudian yang kelima ada manajer atau petugas yang ada di Prodia, di Klinik Prodia, berumur 42 tahun. Terus yang keenam, user keenam itu ada berumur 35 yang merupakan direktur dari Klinik Prodia. Terus yang ketujuh atau user yang ketujuh itu merupakan staf Prodia yang berumur 28 tahun dan juga merupakan pengguna dari aplikasi Signal bernama Emilia. Next. Kemudian pada ini ada daftar aktivitas dari user-user tadi. Yang pertama itu ada seberapa mudah menggunakan aplikasi Signal. Terus yang kedua, user tahu cara menggunakan aplikasi Signal atau tidak. Terus yang ketiga, user tahu apa saja fitur yang ada pada aplikasi Signal tersebut. Yang keempat, seberapa cepat aplikasi Signal itu berjalan. Terus yang kelima, user tahu cara mendaftar akun di aplikasi Signal. Terus yang ketujuh ada yang keenam, apakah ada kesulitan atau masalah dalam menggunakan aplikasi Signal tersebut. Yang ketujuh, apakah ada saran untuk aplikasi Signal ini dan pesan enggak. Terus lanjut. Kemudian dari hasil wawancara yang kami dapatkan ada beberapa temuan positif yang kami dapatkan. Yang pertama itu di mana ketika kami wawancara mereka menjelaskan bahwa penulisan dari aplikasi Signal ini mudah dibaca dan mudah dimengerti. Terus yang kedua, letak ikon sudah tepat dan mudah untuk ditemukan. Terus yang ketiga, tampilan pada aplikasi Signal ini menarik dan mudah untuk dipahami. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karin. Baik, jadi pada slide ini, pada temuan negatif, jelaskan beberapa masalah yang ada di aplikasi. Pertama itu, tampilan awal belum memiliki ikon, yaitu ikon next. Jadi user itu bingung harus menekan apa, itu lanjut ke halaman berikutnya. Kedua, halaman awal juga belum bisa di-scroll, sehingga informasi yang ada tidak bisa dilihat semua. Kemudian yang ketiga, bagian berita diganti dengan tutorial, sehingga pengguna tidak bisa melihat berita atau informasi terbaru. Kemudian yang terakhir itu ada fitur bantuan, yang mana itu sulit ditemukan. Jadi saat pengguna atau user itu butuh bantuan, mereka sudah mencarinya. Semua hal ini menunjukkan bahwa tampilan aplikasi masih perlu diperbaiki supaya pengguna lebih mudah memahami cara menggunakannya. Next. Dan di sini pada slide ini solusi temuan negatif yang dimana untuk memperbaiki masalah tersebut ada beberapa solusi yang kami lakukan. Pertama, tambahkan ikon next yang terlihat jelas agar pengguna tahu cara melanjutkan ke langkah berikutnya. Yang kedua, aktifkan fitur scroll supaya pengguna bisa melihat semua informasi yang ada pada halaman awal dengan mudah. Kemudian yang ketiga, kembalikan atau gabungkan lagi fitur berita dan tutorial agar pengguna tetap bisa mendapatkan informasi terbaru sambil belajar menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, letakkan fitur bantuan tempat yang mudah ditemukan seperti menu utama atau bagian bawah layar dengan ikon yang jelas. Dengan begitu,
aplikasi akan lebih mudah dipahami, nyaman digunakan, dan membantu pengguna menggunakan informasi yang mereka butuhkan. Next. Nah, kemudian ada kesimpulan yang dimana berdasarkan hasil usability testing terhadap aplikasi sinyal, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini telah memiliki beberapa keunggulan, seperti penulisan yang mudah dibaca, penempatan ikon yang tepat, dan mudah ditemukan, serta tampilan antarmuka yang menarik dan mudah dipahami. Namun, masih ditemukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti tidaknya adanya icon next dan fitur scroll pada tampilan awal, penggantian fitur cerita dengan tutorial, serta fitur bantuan yang sulit ditemukan. Untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna, disarankan untuk menambahkan ikon navigasi yang jelas, mengaktifkan fitur scroll, menggabungkan konten berita dan tutorial, serta menempatkan fitur bantuan di lokasi yang lebih mudah dijangkau oleh pengguna. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa redesign antarmutasinya telah meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengguna, meskipun masih memerlukan penyempurnaan agar pengalaman pengguna menjadi lebih efektif, efisien, dan intuitif. Next, jadi ini udah akhir. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh.